Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Yesaya 51 1-23. Ini ayat emasnya, kita baca. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Bangsa Israel masih berada di pembuangan. Sebagai bangsa yang katanya dipilih Allah, kondisi ini tentu dapat mengendurkan iman mereka, membuat mereka mempertanyakan keberadaan Allah yang katanya mengasihi dan tidak pernah meninggalkan mereka. Karena itu, Allah memberikan penghiburannya melalui janji akan adanya jaminan keselamatan. Allah menaruh setia pada umatnya, yakni kepada pribadi yang senantiasa tunduk dan setia pada Allah. Mereka yang memiliki pikiran dan hati yang baik, yang memiliki hukum Allah dan membiarkan hukum itu memerintah dalam hatinya. Kepada orang-orang ini Allah mengingatkan agar mereka tidak perlu takut terhadap hinaan yang dapat menghancurkan nama baik dan kehormatan. Tak perlu takut terhadap ancaman yang hanya sanggup membunuh tubuh. Orang yang menaruh hukum Allah di dalam hatinya mungkin akan tetap menghadapi kesusahan dan penderitaan besar. Penghinaan dan celaan tetap dapat dirasakan. Namun Allah memberikan penghiburan sejatinya dengan firman-Nya yang menyatakan bahwa Allah akan menghukum dunia dan membersihkannya dari kejahatan. Pada saatnya Allah akan menghakimi dunia menurut keadilannya, sehingga setiap manusia harus mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Allah. Mereka yang nantinya selamat adalah yang tetap berada di dalam kebenaran Allah, karena keselamatan hanya dari Tuhan saja. Dan kebenaran serta keselamatan dari Allah ini berlaku kekal selamanya. Semoga penghiburan ini cukup menguatkan kita di tengah pergumulan yang harus kita hadapi. Hanya Allah saja yang sanggup melepaskan manusia dari masalahnya yang terbesar, yaitu dosa. Bacaan kita diambil dari Yesaya 51 ayat 1 sampai yang ke-23. Nah, kita lihat ayat pertama ya. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan. Nah, ini ditujukan untuk orang-orang benar ini ya. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Berarti posisi daripada orang yang mencari Tuhan itu adalah posisi yang kuat sekali gitu ya. Apalagi ini kata-kata menarik ya, kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Jadi ada lubang, kemudian batu itu diumpamakan kita, karena ini ya, kamu tuh pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat ya. Ini cuma ilustrasi yang menggambarkan betapa kokohnya posisi daripada orang yang mencari Tuhan. Kemudian ayat 2 dikatakan gini, pandanglah Abraham, kepada bapak leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Maksudnya gini ya, jadi kondisi ini kan sudah kita ketahui sama-sama bahwa Israel kan ada dalam pembuangan. Israel dalam kondisi yang tidak ideal. Nah, hal ini ingin dibandingkan dengan juga Abraham. Abraham pada waktu dijanjikan Tuhan untuk mempunyai anak, itu juga butuh waktu 25 tahun untuk merealisasikan janji tersebut. Artinya, ada tenggat waktu antara janji yang sudah Tuhan beritahukan dengan realisasi daripada janji itu. Nah, kaitannya apa sama perikop ini? Kaitannya sama perikop ini adalah ada waktu di mana bangsa Israel ada dalam pembuangan. Tapi ada saatnya lagi nanti mereka akan dikembalikan ke tanah Israel. Itu maksudnya seperti itu. Ayat 3, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya karena diserang ya. Dia membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan.
Di situ terdapat kegirangan, sukacita, nyanyian syukur, dan lagu yang nyaring. Ayat 4. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Saudara perhatikan baik-baik ya, orang yang mau mengikut Tuhan, itu harus mau mendengar ini ya, pengajaran yang keluar daripada Tuhan. Jadi bukan pengajaran yang sakarepnya sendiri, itu tidak boleh ya. Jadi harus pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 5, dalam sekejap mata keselamatan yang datang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadamulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Jadi bangsa Israel kalau namanya orang di pembuangan, pasti yang dirindukan adalah kelepasan dari pembuangan tersebut. Nah kalau kita kaitkan sama pembacaan kita tadi, kan tadi dikatakan masalah yang terbesar dalam kehidupan manusia adalah dosa. Nah kalau dosa itu begitu menjajah kita sampai membuat kita tuh, kalau dalam ilustrasi cerita ini seperti orang yang terbuang, maka jalan keluarnya seperti apa? Nah, dalam artikel tadi dikatakan bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat itu menjadi penebus yang membebaskan kita dari segala keberdosaan kita. Itu yang paling penting. Jadi pastikan saudara-saudara yang mendengar daripada renungan ini percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Juru Selamat. Ayat 6. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tak akan berakhir. Maksudnya gini ya, kondisi daripada pembuangan itu memang tidak enak. Kondisi daripada pembuangan bangsa Israel itu adalah yang bisa dilihat oleh mata mereka. Nah, yang bisa dilihat oleh mata mereka, yang yaitu di bumi bawah langit, itu akan lenyap. Ya, jadi mereka harus menaruh pengharapan terhadap sesuatu yang belum kelihatan. Karena dikatakan kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Yang memang belum dialami ketika mereka dalam pembuangan. Belum dirasakan setidaknya. 7. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu, janganlah takut jika diabaikan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh manusia. Ini penting sekali ya. Jadi kalau ada orang yang menyimpan pengajaran Tuhan, memegang teguh di dalam hatinya, maka bagi manusia-manusia yang tidak percaya adanya Tuhan, atau tidak peduli terhadap keberadaan Tuhan, maka itu akan dijadikan aib. Itu tuh apa? Ya ini loh, nyimpan pengajaran-pengajaran jadikan aib. Terus mereka akan menista orang-orang yang menyimpan pengajaran itu dengan baik. Nah kalau kita yang termasuk orang-orang yang menyimpan pengajaran dengan baik, maka jangan heran kalau hidupmu tidak disenangi orang lain, kadang mungkin menganggap engkau sok suci, sok rohani, dan engkau ditinggalkan. Jangan heran hal tersebut. Tapi satu hal, temanmu bisa meninggalkan kamu, bawahanmu bisa meninggalkan kamu, atasanmu bisa, bahkan mungkin keluargamu juga bisa. Tetapi Tuhan yang kudus itu tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Itu yang terpenting. Karena yang menjaga kehidupan kita itu adalah Dia, Tuhan, yang kepadanya tercipta langit dan bumi, penguasa langit dan bumi, bukan orang lain. 8. Sebab engkat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Nah, maksudnya ini sementara yang tadi ya. Ini hal-hal yang sementara. Tetapi keselamatan yang daripadaku tetap untuk selama-lamanya. Ayat 6 sudah dikatakan ya, kelepasan tetap selama-lamanya. Ayat 8 diulangi lagi, keselamatan tetap selama-lamanya. Kalau dalam kurun waktu cuma 2 ayat terus diulangi tema yang sama, ini memberikan indikasi bahwa tema keselamatan tetap untuk selama-lamanya
Itu adalah penting sekali. 9. Terjagalah, kenakanlah kekuatan hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang menemukan Rahab yang menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengira lautan, ini laut Hebrau maksudnya ya, yang membuat laut yang dalam, laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang. Ini pasti laut Hebrau ya, laut merah Musa itu ceritanya. Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk Sion dengan sorak-sorai, sedangkan sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Saudara, hal yang dari membaca ayat-ayat ini ya, penting sekali ya, untuk mengetahui atau mengingat bagaimana Tuhan itu kerja di dalam kehidupan kita. Seperti ini ya, Yesaya ini kan zaman-zamannya pembuangan, tapi masih mengingat zamannya Musa. Ya, jadi ini sudah ratusan tahun yang lalu tapi tetap diingat. Jadi sangat penting sekali karena mengingat pekerjaan Tuhan. Perhatikan ini baik-baik ya. Mengingat pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, itu akan membantu, sangat-sangat membantu untuk menguatkan kita di tengah kita sedang dalam kondisi yang terpuruk. Jadi semakin banyak kita berinteraksi, get connected with God, have a nice relationship with God, maka semakin pula kita akan semakin kuat. Ayat 12. Akulah yang menghibur kamu, bukan yang lain ya. Tuhan saja yang menghibur kita. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Sehingga engkau harus terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya, apabila ia bersiap-siap memusnahkan. Di manakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu? Maksud daripada perkataan ini adalah, kenapa kok kamu takut terhadap manusia yang sementara? Mungkin memang secara tampak mata manusia itu punya kekuasaan, punya power, punya sesuatu yang hebat. Tetapi satu hal yang harus diingat, Tuhan itu yang membentangkan langit. Orang ini tidak membentangkan langit, tapi Tuhan yang membentangkan langit. Nah, kalau Tuhan ada di pihak kita, harusnya Tuhan lebih besar daripada orang ini kan, yang manusia, yang terhadapnya kita takut, betul tidak? Ayat 14. Dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Ia tidak akan turun mati ke liang kubur dan tidak akan kekurangan makanan. Jadi mungkin bangsa Israel di dalam pembuangan itu dipasung terbelenggu dan dikatakan akan segera dibebaskan karena ini keselamatan. Mana dari keselamatan itu? Ini ya, keselamatan daripadaku ini ya. Yang namanya keselamatan itu erat kaitannya dengan pembebasan. Itu penting ya konsepnya. Kemudian ayat 15. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang mengharu birukan laut. Nah, jadi gini. Selalu dikontraskan bahwa Tuhan itu penguasa. Sehingga dikaitkan segala sesuatu yang berhubungan dengan alam. Seperti haru biru laut. Terus kemudian langit, bumi. Jadi semua yang berhubungan dengan natural, alam. Nature, alam. Itu Tuhan yang ciptakan. Dan Tuhan yang berkuasa. Maksudnya gitu. 16. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku. Supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Dan berkata pada Sion, engkau adalah umatku. Ini jangan disalah mengertikan ya. Aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Bukan berarti pada saat yang bersamaan Tuhan ciptakan bumi dan langit kembarannya yang sekarang. Gitu ya. Enggak, gitu ya. Jadi maksudnya ini metafor bahwa Tuhan itu akan menciptakan suatu kehidupan baru. Dan berkata Sion bangsa Israel, engkaulah umatku. Jadi gini ya, mengapa bangsa Israel masuk dalam pembuangan? Itu karena kan salahnya sendiri. Karena mereka itu tidak mau menyembah Tuhan dengan benar. Nah,
Kemudian yang membuat ini dipulihkan semua, Tuhan akan membuat umat bangsa Israel itu akan menjadi umatnya. Gitu kira-kira. Terjagalah, terjagalah, bangunlah Yerusalem, hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan, isi piala kehangatan murkanya. Jadi orang Israel ini sudah menikmati dari kemurkaan Tuhan, ya. Menikmati dalam konotasi yang berbeda maksudnya. Nih dikatakan menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Ya ini kondisi realnya ya masa pembuangan itu ya. Dari semua anak-anak dilahirkan tidak ada yang membimbing dia, dan dari semua anak-anak yang dibesarkan tidak ada yang memegang tangannya. Kedua hal ini telah menimpa engkau, siapakah yang turut berduka cita dengan engkau? Kebinasaan dan keruntuhan, kelaparan, pedang, siapakah yang menghibur engkau? Tidak ada jawabannya. 20. Anak-anakmu sudah terlentang kelesuan di semua ujung jalan seperti lembu hutan kena jaring. Mereka diliputi kehangatan murka Tuhan dan hardik Tuhan, hardik Allahmu. Sebab itu dengarkan ini, hai engkau yang tertindas, hai engkau yang mabuk, tapi bukan karena anggur. Beginilah firman Tuhan Allahmu, yang memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan, dan isi cangkir kehangatan murkaku tidak akan kau minum lagi. Jadi setelah menghukum, Tuhan akan memulihkan daripada umatnya. Tetapi aku akan memberikannya kepada tangan orang yang menindas engkau, orang yang tadinya berkata, tunduklah supaya kami lewat menginjak engkau, maka engkau merentangkan punggungmu serata tanah dan sebagai jalan bagi orang yang lewat di atasnya. Jadi memang Tuhan menggunakan orang-orang Kasdim, orang-orang daripada Babel, orang-orang daripada Persia untuk menjajah daripada bangsa Israel. Tetapi jangan pernah berpikir bahwa bangsa itu kuat. Karena apa? Ini dikatakan ini, cangkir kehangatan murkaku dulu, Tuhan akan memberikan pada orang yang menindas. Ini sesuai sekali dengan perjanjian baru yang mengatakan bahwa pembalasan adalah hakku. Kapan itu pembalasan Tuhan terhadap orang-orang yang menindas kita? Gak tahu. Tetapi hak prerogatif Tuhan dan janji Tuhan mengatakan bahwa orang yang nindas kita pasti akan Tuhan balas. Kita dalam pengertian ini adalah orang yang mencari Tuhan, ya. Jadi sesuai dengan konteksnya yang ada pertama tadi, ya. Mengejar apa yang benar, yang mencari Tuhan. Jadi jangan berpikir bahwa seadanya orang menindas daripada kita terus kita berpikir, wah nanti Tuhan akan balas ya tindasanmu ya, penindasanmu ya. Nah, kamu sudah merasa diri benar belum di hadapan Tuhan? Kalau memang kamu merasa belum benar, ya tidak boleh ngomong kayak gitu. Jangan-jangan ada penindasan itu menunjukkan bahwa apa? Kamu belum hidupnya benar di hadapan Tuhan. Oke, renungan kita sampai hari ini, di hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.